Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini mungkin ada yang bangun dengan tubuh segar, tetapi hati terasa berat. Ada yang terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam sedang lelah. Ada yang tidak punya masalah besar, tetapi jiwanya terasa penuh tekanan. Dan di tengah dunia yang terus menuntut kita untuk kuat, berhasil, stabil, dan sempurna, Tuhan Yesus memberikan sebuah undangan yang sangat lembut. Mari kita membaca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini bukan untuk orang gagal saja, bukan untuk orang yang hidupnya berantakan saja. Ini untuk siapa saja yang lelah. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan ayat ini secara mendalam. Yang pertama, marilah kepadaku. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kepada aturan, marilah kepada sistem, marilah kepada kewajiban. Dia berkata kepadaku. Ini undangan relasi. Artinya, kekristenan bukan tentang seberapa rajin kita melakukan aktivitas rohani, tetapi tentang kedekatan pribadi dengan Kristus. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang membaca Alkitab, banyak orang melayani. Tetapi belum tentu benar-benar datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka. Datang kepadanya berarti datang tanpa topeng, datang tanpa pencitraan, datang tanpa usaha membuktikan diri. Tuhan Yesus tidak meminta kita tampil kuat. Dia mengundang kita yang lemah. Yang kedua, semua yang letih lesu. Kata letih lesu menggambarkan seseorang yang lelah karena terus berusaha. Pada zaman itu, orang-orang dibebani aturan agama yang berat. Mereka merasa tidak pernah cukup suci, tidak pernah cukup benar. Hari ini bentuknya berbeda. Orang lelah karena standar hidup yang tinggi, tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan keluarga, tekanan pelayanan, bahkan tekanan untuk terlihat rohani. Ada yang lelah karena masalah, ada yang lelah karena ekspektasi. Yang ketiga, berbeban berat. Beban itu tidak selalu terlihat. Bisa berupa rasa bersalah masa lalu, kekecewaan, trauma, ketakutan akan masa depan, kecemasan yang tidak pernah selesai. Dan seringkali kita memikulnya sendirian. Tuhan Yesus tidak berkata, berjuanglah lebih keras. Dia berkata, datanglah. Sahabat terkasih, ada seorang pria muda bernama Ari. Ia sukses, karirnya bagus, aktif melayani, rohani terlihat stabil. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia selalu merasa harus menjadi yang terbaik. Kalau gagal sedikit saja, ia merasa tidak berharga. Kalau ada orang lain lebih berhasil, hatinya gelisah. Kalau ada kritik kecil, ia tidak bisa tidur. Ia lelah, bukan karena pekerjaannya, bukan karena pelayanannya. Ia lelah karena terus berusaha membuktikan diri. Suatu hari, ia mengikuti retret rohani. Dalam sesi doa pribadi, pembimbingnya bertanya, "Kalau kamu berhenti jadi sempurna, apa yang kamu takutkan?" Ia terdiam. Ternyata ia takut kalau tanpa prestasi, Tuhan tidak akan bangga padanya. Malam itu ia membaca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ia sadar sesuatu.
Selama ini ia datang kepada Tuhan sebagai performer, sebagai pekerja, sebagai orang yang harus kuat. Ia melayani Tuhan, ia bekerja untuk Tuhan, ia berbicara tentang Tuhan. Tetapi ia belum datang sebagai anak yang lelah. Malam itu ia berdoa singkat. Tuhan, aku capek jadi orang yang selalu harus berhasil. Ia menangis, bukan karena putus asa, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa diterima, tanpa harus membuktikan apapun. Hidupnya tetap sibuk sesudah itu, tetapi hatinya tidak lagi dipenuhi tekanan untuk sempurna. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan nilai dirinya. Ia bekerja dari identitasnya sebagai anak, dan itulah kelegaan sejati. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berkata, "Aku akan menghilangkan semua masalahmu." Tapi Dia berkata, "Aku akan memberi kelegaan." Kelegaan itu terjadi di dalam jiwa. Masalah bisa masih ada, tantangan masih ada, tapi hati tidak lagi tercekik. Dunia memberi hiburan, Tuhan Yesus memberi perhentian. Dunia memberi pelarian, Tuhan Yesus memberi pemulihan. Sahabat terkasih, bagaimana kita bisa benar-benar datang kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, datang dengan kejujuran. Tidak perlu doa panjang, katakan saja, "Tuhan, aku lelah." Yang kedua, datang dengan penyerahan. Serahkan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seringkali setelah doa selesai, kita ambil lagi beban itu. Hari ini, lepaskan sungguh-sungguh. Yang ketiga, datang sebagai anak, bukan pekerja. Kita dikasihi bukan karena performa, bukan karena prestasi rohani, tetapi karena kasih karunia. Sahabat terkasih, apakah kita lelah karena masalah? Atau lelah karena terus berusaha menjadi cukup? Tuhan Yesus tidak meminta kita memperbaiki diri dulu. Dia tidak menunggu kita kuat dulu. Dia berkata, "Marilah." Undangan itu masih berlaku pagi ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu. Kami lelah, bukan karena masalah, tetapi karena tekanan untuk selalu kuat. Ampuni kami jika selama ini kami datang kepadamu sebagai pekerja yang ingin membuktikan diri, bukan sebagai anak yang bersandar. Hari ini kami menyerahkan beban kami, beban rasa bersalah, beban ekspektasi, beban ketakutan, beban yang tidak pernah kami ceritakan. Berikan kami kelegaan yang hanya Engkau bisa beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan ini terus tinggal dalam hati sepanjang hari dan menjadi perhentian di tengah setiap aktivitas. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.